Oke sobat, Mimin lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu untuk tekan tombol like-nya. Terima kasih. Yuk, gas! Bab 2146 sampai bab 2150. Kaisar Badut belum meninggalkan kekaisaran tempat matahari tidak pernah terbenam. Sebaliknya, mereka sampai di sebuah kastil kuno yang ditinggalkan. Kastil itu dikelilingi oleh rumput liar, dan burung gagak berdiri di dahan yang gundul. Burung gagak mengeluarkan suara melengking yang membuat orang merasa panik dan ketakutan. Saat Kaisar Badut melangkah ke kastil yang ditinggalkan, kelelawar yang tak terhitung jumlahnya terbang dalam jumlah yang sangat banyak. Saat ini, bulan darah tergantung secara horizontal di langit luar. Bulan darah sepertinya meneteskan darah, segalanya tampak tidak biasa. Tidak lama kemudian, Kaisar Badut keluar dari kastil membawa peti mati logam. Pada dasarnya sama dengan yang sebelumnya, kali ini Kaisar Badut mengangkut peti mati itu ke bandara. Lalu dia pergi ke basis eksperimental. Tepatnya, ini adalah tempat yang dijaga oleh orang-orang kuat kuno yang tak terhitung jumlahnya. Setelah Kaisar Badut tiba, dia melakukan pembunuhan besar-besaran. Bunuh dari awal hingga akhir, bunuh seluruh markas. Ternyata pangkalan percobaan ini menjaga peti mati logam. Namun, berbeda dengan dua peti sebelumnya, peti mati ini dihubungkan dengan saluran dan dihubungkan langsung ke peti mati. Mereka sedang bereksperimen dengan isi peti mati tersebut. Namun pada akhirnya dia dibawa pergi oleh Kaisar Badut. Peti mati ini dikirim langsung ke Pulau Jinggang di Daxia sebagai kargo. Kaisar Badut tidak berhenti. Dia akhirnya sampai di wilayah paling utara di Asia Barat, di mana terdapat es, salju, dan hamparan es di mana-mana. Dia menemukan peti mati logam lain jauh di dalam lapangan es. Dia membawa peti mati logam itu dan pergi selangkah demi selangkah. Akhirnya, peti mati logam itu dilempar ke jantung kekaisaran di mana matahari tidak pernah terbenam. Setelah melakukan semua ini, Kaisar Badut menunjukkan senyuman. Semuanya berada di bawah kendali laboratorium dewa, hancurkan. Dia kemudian pergi dengan puas. Dia menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya oleh pria berjas itu. Entah bencana apa yang akan ditimbulkan oleh keempat peti mati ini. Kapal pesiar itu menuju kerajaan Kanguru Afrika Selatan dari kekaisaran tempat matahari tak pernah terbenam. Jalan ini akan berlabuh di banyak negara dan wilayah. Bagaimanapun, ini adalah jalur wisata. Peti mati itu dibawa di ruang kargo. Tak lama kemudian, beberapa awak kapal datang untuk menginventarisasi barang dan memeriksa apakah ada kebocoran. Begitu memasuki kabin, beberapa awak kapal merasakan suasana mencekam dan suhu yang turun hingga ekstrim. Ini musim panas, semua orang bergidik. Tapi mereka tetap menghitung barangnya. Boom, boom, boom. Tapi saat ini, terdengar suara tumpul dari suatu tempat, dan ada sesuatu yang bergetar hebat. Beberapa orang berkumpul dan menatap sebuah kotak kayu besar. Di sini sebenarnya bergetar. Apa isinya? Apakah ada makhluk hidup? Dan kotak ini bukan milik kita, kan? Aku tidak mengingatnya. Semua orang bingung. Saya semakin panik di hati saya. Pergi dan buka. Beberapa orang mengeluarkan senjatanya, dan salah satu dari mereka perlahan melangkah maju dan mencoba membuka kotak kayu itu. Retak, saat kotak kayu terbuka, peti mati logam terlihat di depan semua orang. Semua orang terkejut. Kapan peti mati muncul di sini? Bagaimana kabarnya? Semua orang sangat ketakutan hingga mereka berkeringat dingin. Apakah dia baru saja bergerak? Seseorang menanyakan pertanyaan yang menakutkan. Ini, beritahu kapten segera dan beritahu dia situasi di sini. Semua orang hendak pergi. Tepat pada saat ini, peti mati logam itu tiba-tiba meletus dengan kekuatan isap yang mengerikan. Serap ke-7 atau 8 anggota awak. Pah. 7 atau 8 orang tertarik pada peti mati logam itu.
Mereka menjerit nyaring, tubuh mereka layu dengan cepat. Semua darah diserap oleh peti mati, akhirnya 7 atau 8 mumi jatuh ke tanah, mati mengenaskan dan seluruh darahnya terhisap hingga bersih. Gemuruh, peti mati itu bergetar sangat keras. Simbol di atas ternyata mempesona setelah disuntik darah. Retak, akhirnya peti mati itu meledak. Pergerakan besar tersebut membuat seluruh kapal pesiar berguncang. Hampir terbalik, para turis di kapal pesiar itu berteriak. Apa yang terjadi? Kapten dan awak kapal panik. Meski kami berlayar di laut, namun lautnya tenang dan tidak ada ombak sama sekali. Mengapa terjadi guncangan yang begitu besar? Sepertinya ada masalah di ruang kargo. Beberapa rekannya kehilangan kontak. Pergi dan lihat apa yang terjadi, tetapi lusinan orang yang pergi untuk menanyakan situasi tersebut tidak pernah kembali, dan tidak ada umpan balik. Kapten dan yang lainnya panik, cepat tutup ruang kargo. Kapten sudah berpengalaman dan tahu ada yang tidak beres di ruang kargo. Jadi dia ingin segera menutup ruang kargo. Dia memimpin semua orang ke pintu masuk ruang kargo. Saat ini, bau darah yang menyengat menusuk hidungnya. Itu membuat semua orang hampir mual sampai muntah-muntah. Tepat ketika mereka hendak menutup kabin, tiba-tiba sesuatu keluar. Kapten dan yang lainnya berteriak histeris ketakutan. Mereka sepertinya melihat sesuatu yang menakutkan. Teriak mereka lagi dan lagi. Namun kali ini jeritan itu bukan karena ketakutan, melainkan karena kematian. Setiap orang yang melihat isi peti mati itu segera meninggal. Para wisatawan masih merinding menunggu penjelasan dari pihak kapal pesiar. Guncangan apa yang baru saja terjadi? Namun pada akhirnya saya tidak menunggu penjelasan, melainkan menunggu kematian. Sesuatu yang menakutkan muncul di depan mereka, dan sekelompok turis kapal pesiar lari ketakutan. Tapi bahkan yang terakhir pun tidak tersisa, semua berubah menjadi mumi. Akhirnya, kapal pesiar membawa mayat-mayat itu ke lokasi berikutnya, sebuah pulau kecil di Cina Selatan. Sebuah bandara internasional di Kekaisaran tempat matahari tidak pernah terbenam. Di lorong check-in bagasi, sebuah peti mati muncul. Semua orang terkejut saat mengetahui bahwa mereka tidak dapat mengangkatnya sama sekali, karena sepertinya beratnya ratusan ton. Aku ingin membuang peti mati itu, tapi aku tidak bisa mengangkatnya. Namun tak lama kemudian anggota staf ini jatuh ke tanah satu demi satu dan menjadi mumi. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Orang-orang yang datang untuk menanyakan situasi segera meninggal satu demi satu. Awalnya hanya sepotong kecil, lalu menyebar dengan cepat. Lebih banyak kematian berarti lebih banyak. Akhirnya, peti mati logam itu meledak. Makhluk menakutkan di dalam keluar, dia bergegas ke bandara, dan banyak orang jatuh. Lebih banyak kematian menyebar. Tempat ini telah menjadi api penyucian di bumi. Dan peti mati yang ditempatkan di area pusat kekaisaran di mana matahari tidak pernah terbenam juga meledak setelah beberapa saat. Benda-benda di dalamnya juga lolos, itu tepat di tengah dan ada banyak orang. Pembantaian berlanjut, kematian ada di mana-mana. Kekaisaran matahari tidak pernah tenggelam, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Masih memeriksa apa yang terjadi. Aku tidak tahu apa yang dibawa oleh Kaisar Badut. Benar-benar menakutkan. Saat kapal pesiar merapat di pelabuhan pulau kecil sesuai rute yang telah ditentukan, masih ada yang menyapanya terlebih dahulu. Mereka tidak dapat menghubungi kapal pesiar tersebut sejak awal. Kini begitu kapal pesiar itu berlabuh, mereka segera menuju kapal pesiar tersebut untuk memeriksanya. Namun pemeriksaan ini mengejutkan semua orang. Seluruh kapal pesiar dipenuhi mumi. Mayat yang darahnya telah dihisap hingga kering. Sangat buruk, namun yang tidak mereka ketahui adalah mimpi buruk baru saja tiba. Lari cepat, seseorang waspada dan ingin berlari selangkah lebih maju. Namun detik berikutnya, aura menakutkan menerpa wajahnya. Lalu terdengar jeritan melengking.
Akhirnya makhluk di dalam peti mati itu turun dan mendarat di pulau tersebut. Hasilnya bisa dibayangkan, tidak ada seorang pun yang hidup. Seluruh pulau berubah menjadi neraka, ada korban yang tak terhitung jumlahnya. Metode kematiannya brutal dan sama, mereka semua berubah menjadi mumi. Namun beberapa yang selamat segera melarikan diri dengan kapal pesiar. Tapi yang tidak ku ketahui adalah makhluk menakutkan itu juga mengikuti. Di sisi lain, ada pulau pelabuhan emas Daxia, langit kelabu. Ini fajar, barang dari kekaisaran tempat matahari tak pernah terbenam telah tiba. Barang ini milik keluarga Raja Judi. Kini orang-orang dari keluarga Raja Judi sedang menerima barang di pelabuhan. Kapal kargo disegel, jadi tidak ada kelainan di dalamnya. Dan karena barangnya semuanya biji dan sejenisnya, jadi sangat berat. Jadi tidak ada keraguan, hanya sedikit lebih berat dari yang biasa. Kirim kembali, di bawah perintah, barang dikirim kembali satu persatu. Belum ada petunjuk yang terungkap, semuanya tampak normal. Namun, meski berita bencana yang terjadi di Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam berulang kali diblokir, lambat laun berita itu menyebar. Setelah Ye Junlin dan Huo Yun Siesen meninggalkan Tian's Mansion, mereka ingin pergi ke organisasi Alkitab untuk mencari Li Ziran. Kali ini bahkan Dewa Jahat Awan Api pun menggelengkan kepalanya. Karena saya tidak tahu di mana organisasi Alkitab berada. Apa yang bisa kita lakukan mengenai hal ini? Dewa Jahat Awan Api dengan belak-belakan mengatakan bahwa organisasi Alkitab mungkin tidak kalah misteriusnya dengan laboratorium para dewa. Aku punya ide, Ye Junlin tersenyum. Dewa Jahat Awan Api segera menoleh. Organisasi Alkitab selalu ingin saya bergabung dengan mereka. Jika ada kabar bahwa saya masih hidup, mereka pasti akan datang mencari saya. Kata Ye Junlin, benar, kita tidak perlu mencarinya sendiri, mereka akan mengirimkannya langsung ke rumah kita. Dewa Jahat Awan Api mengangguk, yang harus kita lakukan sekarang adalah memberitahu organisasi Alkitab bahwa Ye Junlin masih hidup. Hal ini akan dilakukan oleh Dewa Jahat Awan Api. Dia ingin merilis berita ke organisasi Alkitab melalui web gelap agar mereka tahu bahwa Ye Junlin masih hidup. Saya harus mengatakan bahwa web gelap adalah keberadaan yang ajaib. Sejauh ini belum ada yang tahu siapa dalang di balik dark web. Dan web gelap mengetahui segalanya. Jadi Dewa Jahat Huoyun dapat langsung mengirim pesan ke organisasi Alkitab tanpa diketahui orang lain. Tuan, sudah selesai. Tetapi saya baru saja menerima berita bahwa makhluk tak dikenal menyerang kekaisaran di mana matahari tidak pernah terbenam, menyebabkan bencana. Ada korban yang tak terhitung jumlahnya. Saya masih tidak tahu apa itu, sepertinya bahwa ada berita bahwa ia berpura-pura berada di dunia kuno. Benda-benda di peti mati muncul. Jika sebelumnya, Ye Junlin mungkin sangat penasaran dengan ini. Namun di era sekarang, tidak ada yang mengejutkan. Apalagi ketika kekuatan rasial kuno itu muncul, tidak ada rahasia sama sekali. Ye Junlin tidak terlalu peduli dan menghela nafas. Saya hanya berharap ini bukan karena masalah yang disebabkan oleh penggunaan teknik terlarang. Namun, dia mengerti bahwa akan sangat sulit setelah menggunakan teknik terlarang. Ini juga alasan mengapa dia buru-buru menemukan Li Ziran. Yang terbaik adalah mengirim semua orang yang berhubungan dengannya ke Tian's Mansion. Dengan cara ini dia tidak perlu khawatir, ras kuno itu tahu lebih banyak tentang dia, lagi pula, mereka dan aku tidak berasal dari era yang sama, aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi selama kamu memberi perintah, aku bersedia melewati api dan air. Dewa Jahat Awan Api menyuruh Ye Junlin ambil sikap, baik. Sekarang saya hanya menunggu organisasi Alkitab datang kepada saya kemana tempat yang lebih baik untuk pergi. Bagaimana dengan Pulau Golden Harbor? Ye Junlin memutuskan untuk menunggu organisasi Alkitab datang ke Pulau Golden Harbor. Lagi pula, Pulau Golden Harbor relatif bersih. Jika Anda berada di dalam Daxia, hal itu mungkin menimbulkan masalah yang tidak perlu. Sekarang,
terletak di pabrik pengolahan milik keluarga Raja Judi. Kumpulan bahan biji ini diangkut. Segera para pekerja membuka paket yang tersegel, memperlihatkan kotak kayu besar. Boom, napas yang menakutkan dan dingin mengalir ke wajahnya. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Tapi tidak ada yang peduli, kupas semua kotak kayu bagian luar. Semua kotak lainnya baik-baik saja. Tiba-tiba seseorang berteriak, "Cepat lihat di sini." Karena kotak kayu itu jatuh, peti mati logam itu terlihat. Semua orang kaget saat melihat peti mati logam itu. Pabrik pengolahan segera memberitahu orang yang bertanggung jawab atas klan Raja Perjudian. Setelah peti mati logam itu terungkap, peti mati itu mulai bergerak. Semua orang masih tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi seseorang ingin mengambilnya. Pada saat pemimpin klan Raja Judi tiba di sini, pabrik pengolahan sudah dipenuhi dengan mayat. Tapi tidak ada bekas perkelahian. Tapi orang-orang ini tidak memiliki darah sama sekali dan berubah menjadi mumi. Sangat buruk, ada peti mati yang diletakkan di lapangan. Hal ini mengejutkan semua orang. Menjauhlah. Ada yang tidak beres dengan peti mati itu, segera beritahu Raja Judi dan yang lainnya. Orang-orang ini bereaksi dengan cepat, tapi itu masih lambat. Mereka menghirup gas yang keluar dari peti mati. Perubahan segera menyusul, sampai mati pada akhirnya. Pabrik pengolahan telah berubah menjadi neraka. Tapi untungnya, pabrik pengolahan Raja Judi semuanya produksi otomatis, dan hanya ada sedikit orang. Kalau tidak, sesuatu yang besar pasti akan terjadi. Duang dan Hacking Sui juga bergegas segera setelah menerima berita tersebut. Pemantauan di pabrik pengolahan juga dilakukan. Setelah melihat kematian yang aneh, semua orang tercengang. Peti mati, ada yang salah dengan peti matinya. Mereka tiba-tiba teringat tentang apa yang terjadi di kekaisaran di mana matahari tidak pernah terbenam. Sepertinya itu karena peti mati logam. Sekarang peti mati logam telah muncul di Pulau Jinggang. "Kakek, lihat!" Hacking Sui tiba-tiba berseru. Karena peti mati logam itu bergerak selama pengawasan, peti itu berguncang dengan tajam, dan benda-benda di dalamnya tampak terlepas. Bang, dalam sebuah ledakan, peti mati itu terkoyak. Apa yang ada di dalam sudah keluar, bas-bas. Zizi. Tapi saat ini, terdengar suara arus listrik padam. Kepingan salju juga muncul di layar pengawasan, yang buram. Pada akhirnya berubah menjadi hitam. Saya tidak dapat melihat apapun. Tidak. Sirkuit di pabrik pemrosesan terbakar. Saya tidak tahu mengapa. Saat ini, berita datang, yang mengejutkan semua orang. Sirkuitnya rusak, pasti ada hubungannya dengan isi peti mati, mungkin mempengaruhi medan magnet dan arus. Apakah ada berita dari kekaisaran yang matahari tak pernah terbenam? Apa itu? Raja Judi khawatir. Tidak, kekaisaran matahari tidak pernah terbenam telah memblokir berita. Mereka bertekad untuk tidak memberitahu apa itu. Duang menghela napas, segera panggil semua master di Pulau Jinggang, termasuk Jiuzu Xuanzun. Cepat, 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 ini mungkin Jinggang, bencana bagi pulau ini. Kita harus menghentikannya. Untuk sementara waktu, semua master dari Pulau Jinggang berkumpul di pabrik pengolahan. Mereka bertekad untuk tidak membiarkan apapun terjadi di Pulau Jinggang. Apapun yang ada di dalam peti mati, harus dikunci rapat di pabrik pengolahan. Jangan biarkan apa yang ada di dalamnya menimbulkan bencana. Klan Raja Judi masih sangat kuat. Semua orang di sekitar tempat pemrosesan segera dievakuasi. Dan tidak ada makhluk hidup yang terlihat dalam radius 10 mil. Langkah selanjutnya adalah mereka menangani apa yang ada di dalamnya. Kabar kemunculan peti mati logam tersebut segera dilaporkan ke pengawal Yanlong di rumah Tians. Para penjaga yang ditempatkan di Pulau Jinggang pun datang silih berganti untuk membantu para Raja Judi dan lainnya. Yanlong Wei dan Tians Mansion sangat mementingkan hal ini. Sambil memblokir berita, mereka mengirimkan ahlinya secara langsung. Tians Mansion sekarang berbeda dari sebelumnya.
Jangan khawatir tentang masalah seperti mengungkap kartu truf Anda. Mereka yang datang semuanya adalah murid langsung dari 4 jenderal besar, orang-orang yang sangat berkuasa. Pulau King Kong menjadi lokasi wabah. Ye Junlin dan Huo Yun Siesen juga bergegas ke Pulau Jingang. Setelah menerima kabar bahwa Ye Junlin masih hidup, organisasi Alkitab sekali lagi mengirimkan 18 malaikat kegelapan ke Pulau Jinggang. Kali ini mereka harus membawa Ye Junlin kembali. Tiba-tiba, Pulau Golden Harbor yang kecil akan menimbulkan gangguan besar. Sisi lain, Kaisar Badut telah kembali ke laboratorium para dewa. Pria berjas itu tersenyum, segalanya berjalan baik. Kami telah menerima umpan balik dari 3 kantor, matahari tidak pernah terbenam di kekaisaran dan kami tidak dapat mengendalikannya. Apakah karena Pulau Golden Harbor tidak tahu kabar apapun? Kata Kaisar Badut, aku baru saja mendapat kabar bahwa Daxia telah memblokir Pulau Jinggang. Mungkin telah terjadi sesuatu, selanjutnya kita tinggal menonton pertunjukan yang bagus. Hahaha, pria berjas itu tertawa. Bukankah begitu banyak ras kuno yang muncul? Saya akan menunjukkan semuanya. Pria berjas itu menunjukkan senyum sinis. Sepertinya semuanya berada di bawah kendalinya. Kaisar Badut tersenyum dan mengubah topik. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Lucifer? Tidak ada yang tidak bisa diselamatkan di tangannya. Lucifer masih hidup kali ini dan akan mengalami transformasi. Pria berjas itu tersenyum. Kaisar Badut menghela nafas. Dia memang dokter paling menakutkan, dirancang dan berpartisipasi dalam proyek transformasi yang tak terhitung jumlahnya. Haha, Ye Junlin mati sia-sia, masih ingin mati bersama, bagaimana mungkin? Pria berjas itu tersenyum, ya, mereka melihatnya, itu hanya puncak gunung es. Kaisar Badut juga kagum, saya tidak menyangka bahwa Anda bahkan mengetahui keberadaan mereka, Anda masih ingin melawan. Mereka bahkan tidak tahu apa kita kendalikan. Itu saja, tidak ada yang bisa menghentikan keempat peti mati itu. Saya sekarang menantikan semua yang terjadi di Pulau Jinggang. Pabrik pengolahan Pulau Jinggang, semua orang kuat dari Pulau Jinggang berkumpul di pinggiran. Orang-orang termasuk Jiuzu Xuanzun datang. Bagaimanapun, ini terkait dengan kelangsungan hidup Pulau Golden Hong Kong. Menurut peristiwa besar yang terjadi di kekaisaran sebelum matahari terbenam, itu adalah bencana kepunahan. Semua orang berharap Pulau King Kong aman dan tenteram. Semua orang kuat yang bisa disebutkan namanya datang. Bersama dengan para penjaga yang diatur oleh penjaga Yanlong dari Istana Tians, semua orang merasa bahwa kekuatannya sudah cukup. Raja Judi, Jiuzu Xuanzun dan bos besar lainnya mulai memberikan instruksi. Beberapa orang tetap di luar, beberapa orang masuk bersama, semua orang berkumpul bersama. Jangan berpencar, semua orang masuk bersama, di bawah kepemimpinan Jiuzu Xuanzun dan orang kuat lainnya. Selanjutnya ratusan orang masuk bersama. Ribuan orang dibiarkan berjaga di luar. Ada masalah sirkuit di seluruh pabrik pemrosesan, dan sekarang gelap gulita dan sunyi senyap. Begitu dia masuk, bau darah yang menyengat menerpa wajahnya. Semua orang sedikit panik, entah kenapa. Kegelapan ini membuat semua orang ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Orang selalu takut akan hal yang tidak diketahui. Terlebih lagi, semua orang tahu pasti ada sesuatu yang menakutkan di dalam. Tidak mungkin untuk tidak takut, diam, agak terlalu sepi. Jiuzu Xuanzun dan ahli sihir lainnya merasakan nafas dengan hati-hati. Tapi tidak ada yang diperhatikan. Sepertinya tidak ada makhluk hidup di seluruh pabrik pengolahan. Teruskan, semua orang terus masuk lebih dalam dan segera tiba di dalam pabrik pengolahan. Letaknya sangat-sangat dekat dengan tempat peti mati itu ditempatkan. Sepanjang jalan, semua orang tidak menemukan apapun. Seolah bahayanya tidak ada. Namun semakin sering hal ini terjadi, semakin sedikit orang yang berani menganggap entengnya. Semua orang sangat gugup, bahkan master seni bela diri pun berkeringat dingin.
Teror besar yang tidak diketahui itu terlalu menakutkan. Kalau biasa saja, mudah untuk mengatasinya, maka Kekaisaran Matahari tidak pernah terbenam pasti sudah menanganinya sejak lama. Mengapa kita memblokir semua berita sekarang? Semuanya, harap berhati-hati, saya merasa ada orang di sekitar, mungkin kita telah menjadi sasaran. Jiuzu Xuanzun mengingatkan, seluruh tubuhnya tegang. Pada saat ini, orang-orang yang berdiri di luar pabrik pengolahan tiba-tiba menemukan sesuatu. Lihat, semua orang mendengar suara itu dan melihat ke udara. Besok hampir fajar, tapi warnanya menjadi hitam. Saya tidak tahu kapan hari mulai gelap. Semua orang bahkan melihat bulan darah tergantung di langit, seolah-olah meneteskan darah. Ini, semua orang dikejutkan oleh pemandangan abnormal di depan mereka. Sesuatu akan terjadi, semuanya. Hati-hati, sesuatu mungkin terjadi, cepat ingatkan Duwang apa yang terjadi di sini. Pada saat ini, Jiuzu Xuanzun memimpin semua orang ke tempat peti mati ditempatkan tidak lama kemudian. Yang lalu, bergembiralah semuanya, Jiuzu Xuanzun mengingatkan. Takut, semua orang merasakan ketakutannya, dan suhu di sini turun tiba-tiba, dan semua orang menggigil, bersambung.